Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita awali majlis kita dengan baca suratul Fatihah, diniatkan untuk minta difutuhkan ilmi, diberikan kebaikan, dibukakan pintu rahmat, pintu pemahaman, pintu ilmu, pintu kebaikan, pintu kekuatan untuk mengamalkan terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Yang saya ta'zimi para guru, para ustaz, para hafizul Quran yang saya hormati, para pengurus dan para jamaah Masjid Aqabah 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, masih berkaitan tentang hal-hal yang berkenaan dengan ilmu. Setelah kita membahas pada pembahasan yang lalu al-hathu ala talabil ilmi, anjuran untuk menuntut ilmu, maka kita akan melanjutkan pembahasan demi pembahasan berikutnya, yaitu as-safaru li talabil ilmi. Bab hari ini adalah tentang safar untuk menuntut ilmu. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap sesuatu itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Bahwa kalau kita lihat secara fisik, kita lihat orang Indonesia ini rata-rata kulitnya coklat atau sawo matang, kemudian tingginya antara 160 cm sampai 170 kalau laki-laki, perempuannya rata-rata 150. Kemudian ciri fisiknya itu ya mereka kecil-kecil. Sementara kalau kita lihat orang-orang seperti orang Eropa, orang Turki bahkan lengannya itu seperti paha kita. Nah, ini ciri fisik. Kita lihat ciri buah-buahan di satu tempat tropis misalnya tentu berbeda dengan buah-buahan yang ada 4 musimnya. Maka kalau ingin melihat berikutnya diberikan contoh, ahli dunia punya ciri-ciri khusus. Cirinya adalah dia getol beribadah, bekerja tapi tak suka beribadah. Ia menghabiskan waktu, masa, tenaga, fikirannya untuk mencari dunia, sementara
ia tidak punya waktu sedikit pun untuk berdekatan dengan Sang Pencipta. Ahli dunia punya ciri berikutnya, mereka haris, mereka tamak terhadap dunia, kurang rasa syukurnya. Sementara ahli akhirat adalah orang-orang yang bahkan untuk bekerja pun diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Nah, artinya segala sesuatu itu punya ciri, termasuk orang yang disebut sebagai santri atau penuntut ilmu. Salah satu ciri khas penuntut ilmu itu mereka suka melakukan safar. Suka melakukan safar. Safar itu berjalan, musafir. Ya imma baik safar itu dalam rentang jarak yang pendek maupun dalam jarak rentang yang jauh. Maka orang kalau mendap kemudian dak safar, tidak berjalan keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, falaisa bitalibil ilmi, maka dia belum menjadi, hakikatnya belum menjadi penuntut ilmu yang sesungguhnya. Cukup dia duduk baca sendiri, ambil kesimpulan sendiri, atau dia bercakap-cakap dengan chat GPT, atau dia nonton YouTube, kemudian baca artikel internet, bahkan membaca buku sendiri, itu masih belum disebut sebagai seorang talibul ilmi, penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu ini harus banyak keberkahan yang didapat. Apa keberkahan didapat dari apa? Didapat dari bergerak. Dikatakan dalam pepatah Arab yang dikatakan para ulama, al-harakah barakah. Al-harakah barakah itu artinya orang yang suka bergerak, banyak bergerak, maka banyak keberkahan. Bergerak dari rumah ke masjid dapat keberkahan, melangkahkan kaki, satu kaki itu mengangkatkan derajat, satu kaki satu langkah kemudian menghapuskan kesalahan. Seperti itu. Barokah bergerak, bertemu dengan teman-teman, dapat pahala musafahah, dapat pahala membaca doa keluar dari rumah. Maka orang yang banyak bergerak maka banyak mendapatkan keberkahan daripada Allah. Penuntut ilmu yang pengen ilmunya berkah, ya harus bergerak. Dan bergeraknya dengan apa? Bergeraknya dengan safar. Dari satu majelis ke majelis lain, dari satu tempat ke tempat lain, kemudian dari satu masjid ke masjid lain. Tujuannya salah satunya untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan keberkahan banyak bergerak ini. Selain daripada itu, orang yang menuntut ilmu ketika dia musafir, maka dia akan bertemu dengan bi'ah, dengan lingkungan, dengan guru, dengan majelis yang berbeda-beda, dan semakin banyak jalan kebaikan yang dia dapat. Bukankah bapak-bapak yang saya cintai karena Allah, ada kebiasaan orang saleh, guru-guru kita, ulama kita, kemudian orang-orang yang suka beribadah di antara kita, mereka suka pindah-pindah ketika sholat. Pindah ada di sana, di sana, di sana, kadang ke belakang, kadang ke depan, kadang ke sudut mana. Supaya apa? Supaya banyak mendapatkan athar. Maka athar ini, athar itu disebut sebagai jejak. Athar itu disebut sebagai bekas dalam bahasa kita. Jadi jejak-jejak kita, kaki ini, lutut ini, telapak kaki ini, kemudian kepala ini, pernah ada sidik, sidik kening, bukan sidik jari. Jadi bukan sekedar sidik jari yang kita perlukan, ada sidik kening kita pernah nempel di bagian bumi yang mana. Dan itu menjadi athar. Untuk penuntut ilmu, maka perlu adanya, maaf ini, bahasa saya saja, sekedar lucu-lucuan saja. Itu harus ada sidik pantat. Kita duduk di mana pantat kita nih untuk nuntut ilmu? Di 16 ilir kah? Kemudian misalnya kita duduk di 10 wulu kah? Kita duduk di Aqobah kah? Kita duduk di Baitur Rahman kah? Maka kesemuanya itu akan menjadi saksi di depan Allah, akan berikan persaksian, ya Rabb, bahwa di tempat ini bagian bumi, bagian diriku, kata bumi, fulan bin fulan ini menuntut ilmu. Ada semacam keberatan
yang sengaja dimuncul-munculkan oleh setan bagi penuntut ilmu itu malas bergerak, merasa cukup dengan kondisinya. Dan inilah kemudian dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam satu syair beliau, safir tajid iwadan amman tufariquhu wansab fa inna ladhidhil aishi fin nasabi, fa inna ladhidhal aishi fin nasabi. Safir, musafirlah kalian dalam konteks ini untuk menuntut ilmu, tajid iwadan amman tufariquhu, niscaya engkau akan mendapatkan ganti daripada yang kamu tinggalkan. Ada orang merasa betah, nyaman di satu tempat, pengajiannya lemah, mungkin di lingkungannya enak, maka kalau dia tetap di situ, satu, wawasannya tak akan terbuka, yang kedua, pergaulan tak akan meluas. Tapi orang yang musafir untuk menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i, musafirlah engkau, jangan takut, karena engkau akan mendapatkan ganti dari apa yang kau tinggalkan. Ketika engkau tinggalkan satu tempat, maka engkau akan mendapatkan tempat yang baru. Ketika engkau merasa sudah bagian dari keluarga di tempat tersebut, ketika kamu datang ke tempat lain, maka engkau akan mendapatkan keluarga yang baru. Maka safar li talabil ilmi merupakan salah satu bentuk atau indikator bahwa orang tersebut penuntut ilmu sejati atau bukan. Maka misalnya kita lihat ada, ini termasuk guru kami itu Ustadz Khatibul Umam, kemana-mana beliau sudah dosen, beliau sudah ngajar, muridnya banyak, tapi muridnya secara online karena beliau suka musafir ini. Kemana-mana, terutama hampir setiap bulan beliau berangkat ke Pekanbaru, karena di sana ada kajian-kajian ilmiah yang didatangi orang-orang besar di dunia ini, datang ke Riau atas prakarsa Syekhna Ustadz Abdul Samad, matta'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa riayatihi. Nah ini seperti ini, orang kalau sudah ingin mentahbiskan dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, harus ada musafir. Tidak cukup dengan sikok majelis baik. Maka dalam konteks bermaulid misalnya, para ulama di Palembang ini sengaja merumuskan satu rumus yang indah, bahwa maulid itu arba'in, 4 malam, 40 malam. Kenapa? Supaya ada orang-orang yang belajar, dia tidak merasa tamasuk, dia tidak kemudian kekeh dengan majelisnya sehingga dia kemudian menganggap majelis yang lain tak ada kebaikan. Karena yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan, mencurahkan, menurunkan kebaikan itu di setiap majelis ilmu. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang berupaya kita cari. Allah Subhanahu wa taala menitipkan pemahaman-pemahaman kepada hamba-hambanya yang Allah titipkan dalam dada hamba tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yu'til hikmata man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang dikehendakinya. Maka yang dikehendaki oleh Allah kebaikan itu berupa pemahaman agama, berupa kebijaksanaan dalam berkehidupan ini, tidak cuma satu orang. Kalau zaman dulu ada sentralnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hikmah itu kemudian beliau sampaikan kepada murid-murid beliau, ya keluarga, ya sahabat. Kemudian semakin menyebar. Nah, salah satu tujuan kita musafir ini, salah satunya adalah untuk mengumpulkan hikmah-hikmah yang terserak itu. Maka dinyatakan al-hikmatu dhallatul mu'min falyakhudha min ayyi wi'ain kharajat. Bahwa hikmah, kebaikan, kebenaran itu merupakan penunjuk jalan bagi seorang mukmin yang entah kemana sedang saat itu didapatkan. Maka kalau ternyata dia mendapatkan penuntun jalannya, dimanapun, dari manapun, kapanpun, ambil itu, dari sumber manapun. Maka berarti ikhwani dimuliakan Allah, maka menyikapi apa yang terjadi sekarang, sengaja memang dari anak buah Dajjal iblis, ini pengen memecah belah para penuntut ilmu. Dibilang penyusup-penyusup ini masuk ke majelis, memanglah ya majelis kita ini paling hebat. Memanglah ya kelompok ini paling dekat dengan Allah. Memanglah ya orang itu tak paham, kita inilah paling paham. Memanglah sehingga membanding-bandingkan. Mending membandingkan itu dengan mencari kekurangan diri, mengakui kebaikan orang lain. Ini kebalikannya, mengakui kehebatan dirinya sendiri,
atau dia tak hebat dia akui hebat, kemudian merendahkan orang lain, na'udzubillah. Maka kemudian bergesekan ini, berbenturan, sehingga nanti kita temukan dalam kehidupan, dalam sejarah sampai hari ini, ada satu kelompok sama-sama membaca suratul Fatihah. Ketika dia beribadah menghadap tempat yang sama, tapi hatinya kemudian berjauhan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Bahwa kamu lihat mereka tuh berdekatan sholat. Kita enggak usah pakai ayat ini untuk orang lain, enggak. Kita pakai untuk diri kita sendiri. Fenomena yang terjadi sekarang, sholatnya mereka rapat, mereka satu shaf, satu masjid yang dibaca sama, tapi karena merasa majelisnya paling baik, kelompoknya paling baik, hatinya berjauhan, saling benci, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang mau musafir dalam menuntut ilmu adalah orang-orang yang sudah menekan egonya. Apa yang dia tekan? Dia merasa bahwa dirinya, kelompoknya, gurunya yang paling baik. Karena dia yakin, bahkan ini ikhwan, tidak sekali beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada siapa? Berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, berpesan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Beliau berdua ini dipesan Rasulullah, kalau kalian ketemu jamaah haji dari Yaman, cari namanya seorang yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, kalau ketemu, satu kata Rasulullah tugasnya, sampaikan salamku. Nabi titip salam. Yang kedua, tugas kalian kata Rasulullah, kalau bisa kalian minta doa dari dirinya. Sementara Sayyidina Ali siapa? Sayyidina Ali yang kita kenal sebagai Babu Madinatil Ilm, pintu gerbangnya kota ilmu, pengetahuan ilmu itu adalah Sayyidina Ali. Artinya orang yang sangat banyak diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab itu dikenal sebagai mujtahidnya dari kalangan sahabat. Artinya seorang alim, orang yang sangat dekat kepada Allah. Tapi pesan Rasulullah, sampaikan salamku kalau jumpa dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni. Kemudian yang kedua, minta doa darinya, minta ampunkan kepada Allah, istighfar kepada Allah dari lisannya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita, di setiap tempat dan di setiap orang pasti ada kelebihan kebaikannya masing-masing. Maka berarti kita harus yakin, di setiap majelis, di setiap masjid, di setiap pengurus, di setiap arena yang kita temukan, misalnya di setiap kelompok yang kita temukan, pasti ada kebaikan. Dan itu yang kemudian menjadi pesan guru-guru kita, khudz ma safa wa da' ma kadar. Ambil yang jernihnya, tinggalkan yang keruhnya. Ambil yang baiknya, yang kurang patut ya sudah tinggalkan. Maka ini disebut sebagai talibul ilmi yang sesungguhnya. Ada musafir. Kalau ternyata ketika kita mendengar di luar sana ada alim besar, atau misalnya bapak-bapak kan sering DL nih, dinas luar, mungkin kerjanya di sini, tapi mungkin kadang-kadang dinas yang mungkin di Aceh, di Medan, di Jakarta, di mana. Alhamdulillah, berarti jadikan itu sebagai wahana kita untuk apa? Untuk musafir, niatkan salah satunya untuk musafir li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Mana? Ke Jakarta. Masya Allah, Jakarta banyak majelis, banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang alim. Datanglah ke sana. Mencicipilah, kita cicipilah satu hidangan ilmu di situ. Tak dapat sikok kitab, 2 halaman lagi jadilah. Supaya kemudian kita dapat pahala lebih, pahala talabul ilmi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, safar ini penting. Baik safar secara lokal maupun safar yang benar-benar safar. Dan dengan berkah safar inilah maka umat ini tercerahkan. Lihat Sayyidina al-Imam Asy-Syafi'i, beliau musafir dari Gaza, dari Palestina sampai ke Mekah, sampai ke Madinah, sampai kemudian bermukim dan wafat di Mesir. Karena kenapa? Dengan berkah beliau musafir ini ada qaul qadim, ada qaul jadid. Dengan berkah musafir inilah kita bisa membaca hadis-hadis yang sahih. Sayyidina al-Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari
Itu kemudian beliau musafir sampai 16 tahun, kemudian balik lagi ke kampungnya, musafir. Maka berarti yang bekerja di sini, yang bukan asli Palembang, niatkan ya Rabb, selain aku mencari ma'isyah, pekerjaan yang halal, aku niat musafir ya Rabb dari rumahku ke tempat ini dalam rangka salah satunya li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak dalam riwayat kemudian kita temukan tidak ada satu ulama pun kecuali dia musafir untuk thalabul ilmi, baik lokal maupun secara interlokal, keluar dari tempat, karena pahalanya besar. Dan orang yang menuntut ilmu, seperti dinyatakan dalam satu riwayat, siapa yang menuntut ilmu musafir dalam satu kondisi dia menuntut ilmu, kemudian ternyata dalam safarnya, dalam prosesnya itu kemudian dia meninggal, maka matinya sebagai orang awam. Nanti kelak di akhirat itu akan dibangkitkan dalam rombongan para ulama. Karena kenapa? Karena orang ini dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, dalam rangka membuka wawasan, dalam rangka menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang ketika safar, wah mantap ini, mano ke Jakarta, ke Roxy gitu, ngapo? Nyari soto Betawi. Itu masih tentang perut, masih mubah, tidak masalah. Tapi kadang-kadang ada musafir kemana? Wah di situ lemak gitu, ngapo? Pacak jajan, naudzubillah. Ada orang yang berangkat kemana? Ya Rabb, alhamdulillah kemana? Ke Jakarta. Di situ ada ulama besar. Di situ nak kemana? Aku nak ke Tanah Abang. Lanang kok ke Tanah Abang nak belanja? Tidak. Di situ di Tanah Abang saya dengar dari teman-teman, ini cerita kawan misalnya, di situ dimakamkan muallif matan Safinatun Najah di masjid di mana di Tanah Abang itu Pak, tempat orang-orang belanja itu, dimakamkan seorang ulama besar yang kitabnya dibaca jutaan manusia di Indonesia. Masya Allah, ikhwan dimuliakan Allah. Nah ini orang-orang yang safar, yang semakin dekat kepada Allah karena mereka niatkan safar. Selain menjalankan tugas, dia safar juga adalah untuk musafir, bagian dari menuntut ilmu. Dan satu hal yang menarik, satu kisah yang menarik. Suatu saat Buya Hamka itu ditanya oleh seseorang, Buya, ngapo yo kemarin aku haji tapi bertemu dengan, maaf itu betino tidak benar. Buya nyenge itu tersenyum. Kata beliau, kemarin saya baru pulang bulan kemarin dari Amerika, saya ketemu ulama-ulama hebat, orang-orang soleh luar biasa. Apa maksud Buya Hamka? Ternyata orang ini akan dipertemukan dengan apa niat dan pikirannya. Orang kalau niatnya untuk cari duniawi, di mana tempat, hatta di Mekah dia pikirkan dunia. Ketika dia pendosa yang dia besarkan adalah maksiat dalam dirinya, maka dimanapun hatta haji dan umrah, maka dia tetap melakukan kemaksiatan. Tapi orang kalau memang dia hatinya bersih, ingin takwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, bahkan di tempat yang konon menurut kita kafir-kafir itu, padahal nilai-nilai Islam sangat kental di luar sana. Maka Said Qutb menyatakan, atau seorang ulama menyatakan, aku lihat Islam di Amerika, di Eropa, dan aku hanya melihat orang-orang Islam di Mesir, di negara Arab, kata beliau. Artinya aku melihat betapa di Eropa itu nilai integritasnya, disiplinnya, ilmunya luar biasa. Sementara di negara Islam aku lihat ya crowded, ya tak teratur, sampah di mana-mana. Dan terjadi betul seperti itu kan? Kita harus akui itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang kalau ternyata berangkat niatnya lillahi ta'ala, maka nanti Allah akan pertemukan dengan orang yang sesuai dengan niatnya. Hatta ke negara yang mayoritas yang belum Islam pun tetap akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Maka berarti orang musafir li talabil ilmi, maka sudah jelas niatnya untuk mencari ilmu, dia pasti akan dipertemukan dengan orang-orang berilmu dan orang-orang yang sama-sama pengen menuntut ilmu.
Maka ini betapa ternyata besarnya fadilah dan banyaknya kisah tentang orang-orang yang safar untuk talabul ilmi. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang mu'natu talabil ilmi. Berkata, ditanyakan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bima adraktal ilma faqala bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa kaffin badul. Ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas itu ditanya tentang, wahai Sayyidina Abdullah bin Abbas, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu? Beliau menjawab dengan 3 hal. Pertama, bilisanin sa'ul, yang pertama lisan ini hobi bertanya. Artinya kegemaran orang untuk suka bertanya itu bagus. Bapak-bapak dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita temukan ada orang-orang yang ketika dia hidup menuntut ilmu dia diam saja. Apakah bagus kalau niatnya untuk menjaga diri dari supaya tidak bicara yang kotor, atau ketika dia niatkan lisannya supaya mengucapkan sesuatu yang melanggar norma agama, maka diamnya adalah bagus. Tetapi ketika ternyata ada satu majelis ilmu, diam baik, tidak pernah bertanya. Ada hal yang muskil, dia diam. Itu diam yang tak baik dalam menuntut ilmu. Kalau ada sesuatu yang menggelayut di pikiran, yang merasa muskil, yang merasa sulit, ya kita tanyakan. Fungsi kita punya mulut salah satunya dipakai untuk ngomong. Dan ketika kita tak jelas, kita dipersilakan untuk bertanya. Dan tentunya kita melihat karakter atau kebiasaan guru masing-masing. Ada guru yang dia pengen jangan nanyo. Kalaulah sudah bab ini selesai baru bertanya. Ada yang seperti itu. Ada guru atau dosen atau siapapun ustadz misalnya bilang seperti ini, kalau mau nanya ya tanya saja sudah, walaupun saya sedang jelaskan. Maka kita lihat bagaimana karakter guru. Intinya satu, suka banyak-banyak bertanya. Entah bertanya dari majelis atau bertanyanya secara khususi, kita 4 mata atau kita bertemu tatap muka secara langsung. Maka orang yang tak suka bertanya dalam bab ilmu, biasanya ilmunya yang dia dapat itu saja. Misalnya kalau ilmu ini kita kilokan, di sekali majelis ini dapatnya 1 kilogram ilmu. Maka orang yang tak bertanya dapat jatahnya cuma 1 kilo saja. Tapi orang yang suka bertanya mungkin dia dapat bonus bisa sampai 2 kilo. Karena kenapa? Karena dia bertanya hal-hal yang bukan dari standar yang sudah ditetapkan. Tinggal kembali innamal a'malu bin niat. Tinggal niatnya apa untuk bertanya. Maka yang dikatakan oleh guru-guru kita seperti ini. Orang bertanya ini ada 3. Satu bertanya nak tahu nian, penasaran pengen tahu, betul-betul pengen belajar. Yang kedua bertanya untuk memberitahu. Maksudnya, wah ini tadi pembahasan Ustadz Fajar ini kayaknya beliau lupa menjelaskan sesuatu. Ada teman beliau yang Ustadz juga bertanya, Ustadz Fajar, saya ini ingin bertanya, apa Ustadz maksud rokhawah? Padahal Ustadz Fajar memang harusnya di majelis itu, di momen itu harus menjelaskan rokhawah misalnya. Beliau jelaskan rokhawah itu ini pembagian begini ini, matan jazari ini. Maka yang bertanya ini bertanya untuk mengingatkan supaya yang lain tahu, supaya keluar penjelasan tentang bab tersebut. Ini sangat bagus dan sangat diperbolehkan. Yang ketiga, ada yang bertanya untuk mempermalukan. Dan ini yang kita sering kedengar istilah nak ngetes bae. Ada yang seperti itu? Oh, ada saja, Pak. Ada saja. Dalam beberapa kondisi pernah Al-Fakir bertemu seperti itu. Ketika dia tanya, Ustadz bertanya, biasanya seperti ini petantang-petenteng kayaknya. Oh, yakin sekali. Setelah selesai, kemudian setelah pengajian, aku telah tahu Ustadz pengen sekedar ngetes Ustadz. Ngomong betul, ngomong ngetes. Maka kita kembalikan kepada seperti ini, innamal a'malu bin niat.
Ngapo ngetes? Berarti kalau dia pacak dites pacak jawab dia berhak, kalau tidak pacak memang niatnya untuk mempermalukan. Yang seperti ini biasanya keberkahan ilmu dicabut oleh Allah dari orang tersebut. Kenapa dicabut? Karena niatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu itu nur, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tak akan pernah bisa berkumpul dengan kemaksiatan. Pengen mempermalukan orang itu maksiat. Maksiat itu gelap, cahaya tak akan pernah bisa berdekatan dengan gelap. Maksudnya bercampur dengan gelap. Artinya kalau orang tersebut memang niatnya untuk mempermalukan, maka dominannya adalah gelapnya dibandingkan dengan cahaya yang didapat. Maka 3 ini. Adapun kalau yang keempat disebut keempat, ada bertanya untuk ngetes, pertanyaan guru kepada murid atau pertanyaan teman untuk ngetes temannya, itu diperbolehkan. Dalam rangka, dalam konteks ilmiah itu wajib. Karena ngapo? Kalau seorang murid tak ditanya nanti tak tahu di mana sampai mana tolak ukur keberhasilan pemahamannya. Tapi biasanya 3 hal ini kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas menyatakan, aku mendapatkan ilmu pertama dengan apa? Lisanin saul, dengan lisan, dengan mulut yang suka bertanya. Kemudian wa qalbin aqul, hati yang berakal, hati yang berfikir. Maksudnya orang yang mendapatkan ilmu tidak cukup maco dengar itu baik, tapi harus dikembangkan. Harus ada observasinya, kemudian dipikirkan, kemudian ditelaah, dikritisi, dianalisa sampai pada satu kesimpulan, sehingga ilmu tersebut yang awalnya kita dapat beras, kemudian setelah sampai dalam otak diolah, keluarnya jadi nasi. Dan ini yang terjadi di zaman sahabat. Satu kisah, ada sahabat yang mak itu baik, tak usah disebutkan nama beliau karena memang dalam riwayat tak disebutkan. Jadi ketika ketemu ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Katanya seperti ini. Dalam ayat itu Allah menyatakan, makan minumlah kalian dalam konteks malam hari sampai nyata nampak bagi kalian al khaytul abyad, benang putih daripada benang hitam. Jadi dia makan, dia ambil, lihat benang itu, lihat oh ada kelihatan benang putih, dia makan lagi. Jadi patokannya ayat itu tak dia fikirkan. Maka kemudian ya ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, apa yang terjadi? Yang terjadi Rasulullah negor, bukan begitu mas bro. Benang putih itu maksudnya siang, benang malam, benang hitam itu adalah malam. Jadi ini orang terus menyiapkan 2 benang. Dia simpan di bawah bantal. Kalau lihat oh yang kelihatan, oh ini benang hitam, masih dia makan. Tahu kalau sudah benang putih, wah ini sudah fajar katanya. Enggak seperti itu. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kita ketemu dengan jenis orang-orang yang saklek seperti itu saja itu, maka ilmunya tak berkembang. Karena kenapa? Karena dia hanya menerima, habis itu selesai, tak dipikirkan. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, semua sesuatu itu ketika dapat maka dihafalkan, dipahami, ditelaah, dikritisi, kemudian lahirlah ilmu yang lebih banyak daripada itu. Yang berikutnya kata beliau, wakafin badul, dan modal yang cukup. Belajar katik modal, mak mana nak berkembang? Modal dengkul, tak baca. Maka tidak ada bapak-bapak, tidak ada konsep sekolah gratis, itu tidak ada. Ustadz dia tuh dapat beasiswa bayar. Dia itu sekolah karena prestasinya, pemerintah yang bayarkan, tetap butuh uang. Artinya apa? Artinya kita ini tidak pacak datang, kemudian modal dengkul bakso kita, kemudian ke majelis ilmu. Butuh apa? Butuh modal, butuh motor. Ustadz aku pacak nebeng kawan, nah itu kan mental gratisan. Dan kalau orang sudah mental gratisan terhadap ilmu, didapatnya pun tak sebanyak orang yang mengeluarkan ada mujahadahnya, dengan mengeluarkan hartanya, dengan mengeluarkan biaya, tetap akan berbeda. Maka lisanin saul, lidah yang sering bertanya, sering hobi bertanya terhadap satu bab ilmu. Yang kedua
wa qalbin aqul, yaitu otak yang menelaah, berpikir secara kritis, mau menghafal, mau memahami, mau mengkritisi. Yang berikutnya apa? Wa kafin badul. Ada kemudian tiba-tiba Al-Fakir teringat. Ada kisah yang betul terjadi. Ini Ustadz Fajar Gurunda pasti tahu ini kisah ini karena masyhur di kalangan para santri penuntut ilmu ini terjadi. Karena malasnya tak mau bertanya dan merasa cukup dengan pemahamannya, ada seseorang yang kemudian dia kehilangan nyawa secara gratis. COD dengan malakul maut. Gimana ceritanya? Jadi satu saat dia baca hadis. Hadis itu tertulis di kitab yang dia baca, Al-Hayyatus Sauda Dawaun likulli da. Al-Hayyah itu artinya ular. Karena di tulisan itu kan iya itu ada titik dua kan. Maka dia ini berarti kalau Al-Hayyatus Sauda berarti ular hitam, Black Mamba. Ular hitam itu obat dari segala penyakit. Maka akhirnya kemudian dia tangkap itu ular, kemudian dia minum racunnya, ya mati. Karena ini dia mengaku, oh ini Sahih Bukhari, ini sudah jelas ini hadisnya sahih. Ternyata apa yang terjadi bukan Sahih Bukharinya yang salah, dia yang tak mau bertanya, tak mau meng-cross check. Ternyata kitab itu agak-agak kotor, di bagian huruf itu ternyata itu huruf ba. Bukan huruf ya, tapi karena cak kotor jadi ada cak titik mah itu. Jadi kebaca Al-Hayyatus Sauda. Al-Hayyatus Sauda artinya apa? Ular hitam. Ya dimakan ular hitam itu racun, mati dia. Ternyata itu bukan ular hitam tapi Al-Habbatus Sauda, jintan hitam. Habbatus Sauda. Ternyata ketika di cross-check ini ternyata itu titik itu kotor be. Meregang nyawa gara-gara tak mau bertanya. Terjadi betul ini ikhwan. Maka ternyata kita ini harus bertanya. Tak usah simpan dalam hati. Tak usah jadi wong Indonesia tuh nahan ngempet terus. Tanya Ustadz, tadi Ustadz tuh tapi empat mata kalau memang hal ini kira-kira bakal mempermalukan. Ustadz tadi baca ini kok sepertinya salah Ustadz. Oh bukan salah. Tadi saya baca riwayat imam ini dari imam. Oh begini, oh pantas. Kan mau bertanya. Hilang seuzonnya. Ada orang tak mau bertanya. Kemudian karena tak mau bertanya, merasa hebat, kemudian bilang lagi, oh imam kalian enggak paham dengan tajwid. Padahal dia yang enggak tahu dengan qiraat. Yang banyak terjadi seperti itu. Karena tak maunya bertanya, maka dia akhirnya salah faham, kemudian akhirnya salah memahami, salah mengamalkan. Kalau ditanya salah memberikan fatwa lagi. Maka salah satunya menuntut ilmu dengan apa? Dengan banyak bertanya, dengan hati yang berfikir, kemudian dengan modal yang cukup. Kemudian selanjutnya ikhwan yang dimuliakan Allah. Dalam satu maqalah dinyatakan seperti ini. Ini dalam bahasa Arab, susunannya itu indah. La matara illa biwasitati sahab. Wala ilma illa biwasitati kitab. Wala wilayata illa biwasitati mihrab. Ujungnya alif dan ba semua. La ilma la matara illa biwasitati sahab. Tidak akan ada hujan kecuali medianya harus melalui awan. Artinya kalau hujan terjadi karena ada awan yang mengangkut airnya. Kemudian setelah sampai ditumpahkan itu air jadilah hujan. Yang kedua kata beliau, wala ilma illa biwasitati kitab, dan ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan kitab. Ya imma kitab buku yang kita punya, ya imma kita punya kitab untuk kita menulis. Maka dinyatakan dalam tradisi keilmuan seorang santri itu kalau tak ada kitab kecil di sini untuk wirid, maka harus ada pena di sini untuk mencatat. Tak ada pena, tak ada kitab kecil untuk yang tersimpan wirid, minimal ada siwak di situ. Tapi kalau kita di sini sekarang apa? Pena bukan? Wirid, handphone.
Berarti kita penuntut ilmu yang sudah dimodifikasi dan dimodernisasi. Insya Allah HP-nya dipakai untuk belajar. Amin Allahumma amin. Maka ikhwan dimuliakan Allah, penuntut ilmu dak kata kitab itu memalukan ini. Karena kenapa? Karena kita sudah bahas bahwa sampai kapan sih kekuatan otak kita untuk apa? Untuk merecall ingatan kita. Sampai kapan, sampai berapa puluh tahun kemudian otak kita bisa menghafal terus sampai mati. Ada kalanya kemudian kita akan lupa. Maka ketika lupa, kitab inilah yang menyimpan apa-apa yang pernah kita pelajari zaman dahulu. Maka harus ada kitab. Jadi bapak-bapak kalau pengen jadi penuntut ilmu minimal ada satu kitab, apa minimal Arba'in Nawawi. Pengen dekat kepada Allah minimal harus ada kitab Adhkar An-Nawawi. Dua kitab ini penting. Kalau pengen disebut sebagai pecinta Rasulullah dalam aspek banyak bersalawat, minimal satu kitab namanya Dalailul Khairat atau kitab Burdah Al-Busiri. 3 kitab asas ini. Ya imma Arba'in Nawawiyah, ya imma Adhkar Imam Nawawi, ya imma misalnya Qasidah Burdah, maka ini disebut sebagai orang yang pengen dekat kepada Allah SWT. Salah satunya santri minimal dia pernah belajar membaca atau bahkan hafal dengan Arba'in Nawawiyah. Itu namanya penuntut ilmu. Artinya harus ada kitab, harus ada pena. Sekarang yang banyak di lemari kita, apakah kitab, apakah itu yang lain, wallahu alam. Tapi kalau ingin melihat orang keseriusannya belajar, maka mestinya minimal ada 1-2 kitab. Wahakadha. Ikhwan yang muliakan Allah, sampai jam berapa kita syuruk hari? 5.50. Ya. Selanjutnya kita akan membahas al-ijtihad wal himmatu fi talabil ilmi. Kita akan bahas tentang kesungguhan dan semangat cita-cita yang tinggi dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sahih Muslim, dalam kitab sahih Muslim dinyatakan an Yahya ibni Abi Katsir rahimahullahu taala, la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi, dinyatakan tidak ilmu itu didapat dengan rahatil jismi, dengan santainya badan. Dak kata istilahnya penuntut ilmu kemudian dia itu santai, leyeh-leyeh, malas bergerak, enggak ada. Yang ada ilmu itu didapatkan dengan perjuangan, dengan kesungguhan. Buktinya bapak-bapak, apa yang terjadi ya sekarang? Nahan pinggang untuk duduk sekian, itu kan namanya kita tuh sedang melatih badan dengan berijtihad, dengan kita mengorbankan rasa santai kita, waktu santai kita untuk apa? Untuk thalabul ilmi yang itu harus ada kesungguhan. Maka seorang penuntut ilmu kalau dia santai, tak banyak bergerak, tak banyak dilatih badannya untuk menahan beratnya cobaan dalam menuntut ilmu, maka falaisa bitalibil ilmi, bukan penuntut ilmu yang sesungguhnya. Kita tahu baru-baru ini kita kedatangan ulama besar Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Dan Allah mudah-mudahan Allah sehat wal afiatkan dan panjangan usia beliau. Beliau ini hafal sekarang ini, beliau disebut sebagai musnid, al-musnid. Hafal sanad musnid itu julukan bagi orang yang sudah hafal ratusan ribu hadis. Ratusan ribu hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Maka orang yang diberikan gelar sebagai Amirul Mukminin fil hadis itu adalah orang yang hafal 1 juta ke atas hadis, baik sahih maupun tak sahih. Karena beliau ketika ditanya, ini cerita teman kami yang waktu itu hadir di ceramah beliau. Temannya ini tanya, Habib, Sayyidil Habib nak bertanya apa? Habib kok pacak sampai hafal ratusan ribu hadis itu, bisa jadi seorang ulama tuh, bagaimana sih triknya? Namanya penuntut ilmu, para pelajar kan bertanya itu kan wajar.
Maka beliau balik bertanya, kalian kalau belajar di pondok ini gimana caranya? Begini Bib, kami ini kalau bangun jam 4 atau setengah 4, kemudian kami tahajud, kemudian wirid, zikir sampai menjelang subuh, kemudian subuh setelah itu kami zikir, kemudian kami belajar ke pengajian, setelah istirahat terus tidurnya jam 10. Beliau senyum. Kalau pola belajar kalian, istirahat kalian seperti itu, maka kalian tak bisa seperti saya. Kenapa? Beliau ternyata, beliau saya tidur hanya sengantuknya. Dan betul itu ikhwan. Sayyidil Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh, kami pernah ikut kajian beliau itu 1 hari 1 malam di Pacet Mojokerto, kemudian lanjut ke Suci, ke Gresik, itu pagi, siang, malam itu tetap terus beliau ngajar. Dan ketika sampai di kamar, cerita para pengawal beliau, di kamar itu beliau udah istirahat. Jam 11, jam 12 beliau buka kitab, belajar. Kemudian ngantuk, terkantuk, bangun lagi baca kitab lagi. Kemudian sengantuk sebentar, kemudian beliau bangun tahajud, beliau zikir sampai subuh, nangis kepada Allah sampai subuh. Menjelang subuh berangkat lagi daras kemana. Seperti itulah. Dan kami temukan ini di Jawa Timur. Ketika di tahun-tahun berikutnya beliau ada multaqa ulama, mengisi semacam seminar di Ambon, dan kami ikut ke Ambon saat itu. Bahkan sampai ke bandara pun, duduk di ruang tunggu di bandara, beliau suruh muridnya itu membawa kitab dan baca kitab di situ, belajar. Dan beliau jelaskan itu. Di pesawat dalam musafir, beliau perintahkan muridnya untuk baca. Bahkan pernah terjadi, ini cerita seorang guru, seorang Habib dari Surabaya cerita, Ustadz cerita ke kami, Sayyidil Habibmu itu Ustadz aneh orangnya. Kenapa? Bahkan di setiap tempat beliau tak pernah berhenti belajar. Pernah pada satu saat, ini murid beliau, sopirnya berdua saja. Sopirnya itu sama Habib itu, ya namanya di sana jalannya besar. Disuruh baca sambil nyopir, jadi mungkin karena agak kencang, terbalik mobil. Ketika itu dalam kondisi balik lagi ke jalan, kemudian tidak apa-apa, alhamdulillah. Oke, lanjut perjalanan. Disuruh maco lagi, disuruh belajar lagi. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, kita belajar sejam pecah seolah-olah kita sudah jihad ke perang Badar. Kami ini ala kelamu saat kami belajar ini 2 jam kami ini belajar, capek tak berhenti 2 jam. Sudah merasa seperti jihad fi sabilillah. Sudah merasa orang yang paling capek di dunia gara-gara menuntut ilmu. Sementara kita temukan seperti cerita guru kami, Allahyarham Kiai Haji Kiai Rozali Syafi'i. Beliau sampaikan itu ketika kami masih nyantri dulu. Kamu tahu tidak, kami dulu, karena mereka belajarnya di Salatiga, di Al-Ittifaqiyah tapi masih di Salatiga. Kami dulu tinggal di rumah-rumah orang, rumah panggung. Nah, di situ dibuat asrama. Kalian tahu bantal kami bagaimana? Enggak tahu Kiai. Bantal kami dari kelapa. Buah kelapa itu. Ya, buah kelapa yang tua itu, tapi masih ada sabutnya, kelapa sempurna. Yang dogan itu, tua. Nah, itu dibuat jadi bantal. Ngapo harus kelapa? Karena kan kelapa itu kan licin. Jadi kalau orang baca tekantuk jerbuk campak bismillahirrahmanirrahim terbangun lagi. Ya, tapi kan memang pantas kelapa karena kenapa? Karena lantainya kan papan. Di lantai ini pakai kelapa, banyak orang masuk ICU kan, gegar otak. Nah, zaman itu dibuat bantal itu dari kelapa. Ketika dia menghafal kan ngantuk tuh, menghafal lagi seperti itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah seperti itukah seorang yang menuntut ilmu? Kalau dia sudah seperti itu, maka dia penuntut ilmu. Tapi kalau belum, maka dia tak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena penuntut ilmu itu harus ada nangisnya, harus ada darahnya, harus ada stresnya, harus ada kesalnya dalam proses itu, dan itu dilalui, maka dia baru mendapatkan ilmu yang matang. Kalau sekedar ilmu, dapat seminar sejam, makan snack, makannya lebih lama daripada ngajinya, dapat ilmu ya, tapi tidak akan maksimal. Yang tertawa-tawa ini saya curiga ini bagaimana nih polanya. Nah, ikhwan dimuliakan Allah.
Dinyatakan la yustata'ul ilmu birahatil jismi. Ilmu itu tak akan didapat dengan santainya badan. Kemudian sebagai closing statement bahwa dinyatakan seperti ini, ilmu itu engkau berikan dirimu seluruhnya untuk ilmu, dia akan memberikan setengahnya untuk dirimu. Ilmu itu kita berikan semua dari diri kita, ya tenaga, ya pikiran, ya air mata, ya harta, ya semuanya, kita berikan semuanya. Ilmu cuma akan berikan setengah dari dirinya untuk kita. Maksudnya bagaimana? Di dunia ini tidak ada orang yang kumpul di situ semua disiplin ilmu itu tidak ada. Jadi ilmu ini kan ilmu. Maka ilmu itu seperti semacam bulatan atau seperti sosok manusia. Kita sudah serius nih belajar sampai kepala botak ini. Maka kata ilmu, ini ambil tanganku. Ilmu tangannya apa? Fisika. Ini belajar serius, ini ambil tangan kiriku, misalnya itu biologi. Tapi tak ada orang dari atas ke bawah, dari kedokteran ada di dia, filsafat ada di dia, kemudian fisika ada di matematika, enggak ada. Tidak ada ceritanya orang yang paham semua ilmu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya Allah berikan setengah saja daripada ilmu itu untuk orang tersebut. Kalau pemahamannya, kalau kita sudah memberikan seluruh jiwa raga kita untuk ilmu saja, kita diberikan setengah. Mak mano yang menunjukkan cuma seperempat dari dirinya. Tambah lagi ilmu itu akan berikan semakin sedikit untuk orang tersebut. Artinya orang yang pengorbanannya sedikit, maka ilmunya sedikit. Pengorbanannya banyak akan diberikan banyak. Itu pun belum tentu maksimal. Maka berarti yang disebut sebagai talibul ilmi, kita hargai prosesnya dan berharap bahwa ketika kita dapat, maka ilmu tersebut kalau betul-betul didapat dengan susah payah, maka ilmu tersebut akan membekas dalam relung jiwa karena mendapatkannya susah. Tapi kalau orang mendapatkan ilmu dengan gampang, sambil jalan-jalan, sambil earphone, sambil lama, biasanya cepat hilang. Yang membuat kuat hafalan, pemahamannya dan semangat untuk mengamalkan biasanya karena susahnya dia dalam mendapatkan ilmu tersebut. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan kita. Fa insyaallah kita akan bahas bab-bab lain yang berkaitan dengan ilmu, dan sampai di sini jikalau ada hal yang ingin didiskusikan, 1-2 pertanyaan boleh, tidak kita persilahkan. Kalau tidak ada maka kita akan tutup dengan sama-sama berdoa. Tafadhalu. Silakan. Baik. Bagaimana fenomena yang terjadi, yang sekarang terjadi? Pertanyaannya itu. Fenomena ini terjadi enggak sekarang? Dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kalau mencintai seseorang itu ya seperti itu. Cuma media yang memelintir. Ada orang melihat masjid ini dari luar. Paham enggak dia dengan isi masjid? Komentarnya banyak sekali. Maka orang yang berada di dalam masjidlah yang paling tahu bagaimana isi masjid ini. Hatta itu orang, misalnya dia tahu, saya tahu itu masjid, kenapa? Karena saya video call dengan teman saya ngelihat isinya. Ente ngelihat isinya, kemudian atmosfernya tak didapat. Cuacanya bagaimana, kemudian dinginnya bagaimana, kemudian bagaimana perasaan hati ketika di satu tempat. Maka tidak akan sama orang melihat dari jauh, melihat dari video, kemudian dengan orang yang hadir di tempat tersebut.
Ada satu ungkapan, man lam yadhuq lam ya'rif. Orang yang belum pernah mencicip tak akan tahu dia. Santri nak menjelaskan budaya santri dengan orang yang belum pernah mondok susah. Ini antum Bapak. Misalnya bule beliau ini. Padahal Pak Lek Pak ya. Bukan bule, Pak Lek. Maksudnya orang barat. Kamu dari mana? Indonesia. Ketemu di Amerika. Apa buah Indonesia yang paling enak? Duren. Apa duren? Ya buah. Kenapa dia sebut sebagai durian? Durian itu dari durian berduri. Oh, seperti kaktus kah? Bukan. Rasanya bagaimana? Oh, manis. Manisnya seperti apple kah? Seperti apel? Enggak. Seperti pisang. Si bule ini berupaya mencapai pengetahuan dengan tingkat informasi sesuai dengan apa yang dia dapat. Yang dia tahu yang manis itu ya misalnya tebu, yang dia tahu itu misalnya jeruk, kemudian anggur, buah-buahan khas Amerika misalnya. Maka dia tidak akan sampai pada pemahaman tentang durian yang sesungguhnya karena dia belum pernah mencicip durian. Dibukakan kitab kamus Oxford semua ini tebalnya, durian is bla 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 bla. Apa yang datang cuti berikutnya beliau berangkat, inilah durian, dia buka blok ini cep. Tak perlu penjelasan lagi. Ikhwan dimuliakan Allah, betapa banyak zaman sekarang ini di akhir zaman orang yang berkomentar yang dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Itu saja sudah musibah. Musibah yang kedua, dia berkomentar takutnya ternyata memang dari awal dia tak senang. Naudzubillah, tambah lagi itu bumbunya makin banyak. Satu saat ya ikhwan, ini cerita dari guru kami sudah kiai beliau. Kemudian ketika guru beliau ini, artinya kakek guru kami, ketika kakek guru kami ini pengen masuk WC, dilihat banyak sekali kotoran oleh guru kami itu. Maaf ini terdengar tak enak. Itu WC itu dicedok, dibuang, dibersihkan sampai bersih, kemudian gurunya baru masuk. Ketika selesai, wahai muridku, aku ridha dengan dunia akhirat, seluruh ilmuku ku ridhai kepadamu. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari mondok ke Syekhana Khalil Bangkalan itu sudah alim. Apa yang beliau cari? Beliau pengen ngaji, belajar hadis, belajar tafsir. Tapi apa yang dilakukan Syekhana Khalil, sikap perlakuan beliau kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini, katanya, Syim, panggil, Cong, Syim, kau ngaji di sini, ku terima, tapi syaratnya kau menjadi petugas pembersih kudaku. Beliau punya kuda, disuruh bersihkan kuda, ngasih makan, ngurusi kotorannya, dimandikan, selesai. Setiap selesai ngurusi kuda segala macam, nak sampai ke pengajian bersih-bersih, mandi cepat-cepat. Kemudian ketika sampai, sudah ya, kata Syekhana Khalil kepada santri yang lain, kita tutup, mari kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah tak jadi ngaji hari itu, tak dapat kitab, tak dapat pelajaran pengajian. Jangan-jangan aku ini terlambat. Maka besoknya beliau cepat bangun lebih pagi, maksudnya menyiapkan lebih pagi. Sampai selesai Syekhana Khalil tahu ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah selesai. Ketika beliau ngaji dengan murid-murid yang lain, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah selesai, sudah mandi, sudah bersih, sudah bawa buku sama pensil sama buku. Nak masuk, kata Syekhana Khalil, sudah kita cukupkan pengajian hari ini. Tak pernah ngaji sampai selesai beliau. Ngajinya apa? Ngajinya bersih ke kudo. Kemudian satu saat kemudian datang seorang kiai besar, teman Syekhana Khalil. Kata Syekhana Khalil bilang, wahai kiai, saya pengen murid kiai untuk mempersunting anak saya, pengen dapat mantu. Kaget, aman. Ketika sudah datang ini kiai siap untuk melihat mana calon menantunya, panggilkan Hasyim Asy'ari, panggil.
Dipanggil, ada apa Kiai? Masih ya, dari kotoran lagi nganukan kudo itu. Kemudian, oh tidak pantas ini dalam batik Kiai itu tidak level dengan anakku. Syekhul Khalil tahu, kau belum tahu isi budak ini. Budak pakam ini. Lahir batinnya pakam. Maka selesai dinikahkan, Masya Allah. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, beliau seperti inilah dunia santri. Apakah itu eksploitasi? Ya kan begini Pak. Sudut pandang itu sesuatu ini. Tidak usah yang tak kelihatan. Yang kelihatan saja. Bapak-bapak ngelihat cangkir ini kan dari sebelah sana. Bapak-bapak ngelihat cangkir dari sebelah sana. Bapak-bapak ngelihat cangkir ini dari sebelah sana. Sudut pandang itu akan melahirkan perbedaan. Orang kalau sudah senang, maka dia akan membela mati-matian. Orang kalau sudah benci, maka dia akan mencari kesalahan sekecil-kecil apapun. Maka tinggal kita melihat sesuatu dengan objektif. Salah satu yang diambil dari dunia pesantren bukan sekedar transfer of knowledge-nya saja, tapi karakter building-nya penting. Ngapo? Ketika orang sudah masuk asrama, maka hari itu dia sudah memaklumkan dalam dirinya, nyuci sendiri, makan sendiri. Kenikmatan yang di sekolah tak akan sama dengan kenikmatan yang ada di rumah, seperti itu. Dan orang kalau sudah berani dia kemudian meninggalkan rumah, itu sudah laki-laki Pak. Bahasa ibu kami almarhumah, Uma saya manggil Uma kami itu ngomong seperti ini. Nak, kata beliau, sayang anak, kau sayang ke anakmu kage, buangkan dia. Sayang anak, anak dibuang. Bukan sayang anak-anak itu digepit dibawa ke tiak itu lah. Supaya apa? Supaya dia tahu kerasnya dunia itu bagaimana. Ketika dia masuk ke asrama, oh teman itu begini, teman begini, oh begini rasanya jauh dari orang tua, oh begini ternyata nikmat masakan ibunda tercinta yang selama ini saya dipaksa-paksa makan gak mau, lebih senang makan di luar, lebih senang jajan di luar. Kemudian setelah masuk pondok, betapa ternyata lezatnya masakan ibunda di rumah. Banyak hal yang tak akan didapat, kenikmatan tak kita sadari, itu kita sadari ketika kita sudah belajar keluar dari rumah atau kita sudah tak mendapatkan nikmat itu lagi. Nah, alhamdulillah Allah ini ditempa kepada para santri. Maka bukan sekedar otaknya, asa rasa karsa itu dilatih dalam pesantren. Cuman kan orang lihatnya eksploitasi anak kok dipakai apa. Maka kalau tentang bangunan roboh, maka kita katakan selain musibah ini keteledoran betul. Safety-nya tidak ada, kemudian perencanaan rancang bangunnya enggak ada, rapnya mungkin enggak jelas. Kita akui itu. Tapi kalau dengan mengatakan anak-anak itu kemudian mereka diperbudak, maka orang seperti ini kita katakan ente belum nyicip jadi santri. Jadi tidak usah komen-komen. Karena kenapa? Begini sajalah, Anda punya pengajian dengan guru Anda, maka guru Anda kemudian melatih, ini kau sapu, kau ini angkat sampah. Bahkan ada santri Pak, saya pernah ceritakan atau tidak di sini, bahwa ada anak yang selama dia mondok itu tidak katik gawe kecuali oleh kiainya dia disuruh bagian WC, bersihkan WC. WC sepondok seasrama itu dia ngurusinya. Dibersihkan, katanya, ya Rob, aku ini nak belajar bukan nak bersihkan, maaf kotoran manusia ini. Tapi sama kiainya terus itu saja, tak ada. Selesai ya, sudah hatam kau nggak tamat. Apa yang terjadi ketika merantau? Dapat gawe dari maaf membersihkan sesuatu yang paling kotor, kemudian dia dapat kebaikan, keberkahan, mendapatkan pekerjaan yang paling mulia. Apa? Membersihkan pintu Masjidil Haram. Gaji besar, pajak umroh tiap tahun, misalnya orang keluarganya boleh didatangkan. Lihat betapa ini terjadi betul di Jawa. Ada teman ini ceritanya teman kami, ada orang di kampungnya seperti itu. Ikhwan dimuliakan Allah, karakter building yang mahal. Sementara di saat yang sama ada cowok menundukkan badannya di depan pacarnya, belum nikah, zina berarti ya. Menunjukkan apa? Bunga,
Kemudian maukah engkau jadi kekasihku atau pacarku? Oh, dibilang cowok gentle, cowok yang romantis. Santri yang cium tangan kiai, feodal, perbudakan. Ya akhir zaman ya seperti ini. Inilah Dajjal itu ya seperti ini. Sebelum muncul Dajjal yang asli, muncul Dajjal kecil. Apa karakter Dajjal? Karakter Dajjal itu yang baik, air itu dibilangnya api. Api itu adalah air. Ini air. Oh ini api ini. Api ini. Oh ini air ini. Mungkin bisa dipahami. Karakter Dajjal itu memutarbalikkan fakta. Santri dibentuk untuk menjadi karakter orang yang tangguh, kemudian cinta loyal kepada pimpinan, loyal kepada kebenaran. Maka dibentuk ini air, dibilang api, perbudakan. Sekarang terjadi kan? Tempat zina Pak, apa namanya? Prostitusi, dihaluskan itu istilahnya. Tempat orang ikhtilat, orang mabuk-mabukan, tempat maksiat, bukan tempat hiburan Pak. Ya Dajjal itu sudah muncul sekarang. Dajjal kecil. Sebelum muncul Dajjal besar, muncul 70 Dajjal kecil. Siapa mereka? Pasukan-pasukan Dajjal yang memutarbalikkan fakta. Maka kalau kita melihatnya dengan hawa nafsu, syahwat, kebencian, masuk dalam perangkap mereka. Berupayalah untuk minta kepada Allah, ya Rabb, arinal haqqa haqqa. Perlihatkan kepada kami ini yang benar itu benar. Ustadz, ini kebenaran, santri itu mereka diperbudak. Sekarang masuk ke pesantren, hidup di sana dalam 1 bulan, niat mencari kebenaran, Allah akan perlihatkan kebenaran. Jangan nyingoknya dari jauh, dari luar, komen sesama dia, kemudian ngejudge-nya semau-mau mereka. Ini yang terjadi. Maka muncul kemudian sekolah atau badan, kemudian di sekolah kami tidak ada feodalisme, tidak ada murid yang nunduk kepada guru. Wah, ini makin memperkeruh suasana. Di akhir zaman Pak, yakin kiai-kiai kita, habaib kita yang bikin pesantren, mereka bermujahadah, mereka istikharah, mereka tak macam-macam. Mereka betul-betul orang ikhlas lillahi ta'ala. Sementara banyak badan pendidikan di akhir zaman lebih besar bayaran sekolahnya dibandingkan dengan kuliah terjadi sekarang. Nah, artinya apa? Artinya mari mensikapinya dengan kepala dingin, mari melihatnya dari 2 sisi, ambil semuanya, dan selanjutnya minta kepada Allah, minta kebenarannya. Tapi yang jelas bahwa orang yang belum pernah mencicipi, maka dia tidak akan tahu rasanya bagaimana. Berarti supaya tahu, ya terjun supaya kita hakul yakin. Jangan kita ainul yakin nyingok dari jauh, nyingok dari media. Ainul yakin itu dipelajari di buku segala macam, ilmu yakin itu. Tapi kalau sudah masuk ke pesantren nyicipnya, baru hakul yakin itu. Nah sekarang baru tahu. Berarti kalau pengen dapat informasi yang betul-betul akurat, datangi ke pondok, bagaimana polanya hidup setengah tahun di situ. Oh baru kita mendapatkan hakul yakin. Ini bukan pembelaan, saya berupaya menjelaskan dari sudut pandang kami yang pernah mondok nyantri selama 6 tahun itu seperti itu. Bahwa pendidikan pesantren bukan sekedar mentransferkan ilmu, tapi mengajarkan kita bagaimana menjadi orang yang bisa berkarakter, punya karakter yang kuat. Ini yang dapat kita sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma hadina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'al makhalafa amraka wa 'asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.